Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Karena pada masa-masa ini, masa-masa pandemi ini, kita belajar melalui online. Anak-anakku sekalian, semoga di dalam pelajaran online ini kalian bisa menangkap ilmu yang ibu-ibu berikan pada kalian. Selamat atas terpilihnya kalian sebagai siswa-siswi SMP Hidayatul Khalil. Anak-anakku, katanya pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ibu akan memperkenalkan diri ibu biar disayang oleh kalian. Perkenalkan, nama ibu Eni Dwiyanti. Ibu mengajar di SMP Hidayatul Khalil, mengajar PPKN dari kelas 7, 8, 9. Anak-anakku sekalian, sudah disiapin ya buku tulis dengan buku paketnya? Yuk kita buka bab 1. Di situ tertulis apa? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu yakin kalian sudah tahu bunyi dari Pancasila. Karena apa? Karena selalu dikumandangkan setiap hari Senin waktu di SD kalian, ya kan? Masih ingat kan? Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Ibu yakin kalian hafal semua. Anak-anakku sekalian, inilah ilmu yang ibu berikan pada kalian. Tolong ngerangkum ilmu tersebut. Karena apa? Karena seperti biasa, ciri khas dari Bu Eni adalah apa? Merangkum. Dengan merangkum, kalian ada 3 yang kalian kerjakan, yaitu apa saja? 1, membaca, mengingat, dan menulis. Karena apa? Karena Rasulullah juga menyuruh kita untuk apa? Iqra. Iqra dan iqra. Baca, baca, dan bacalah. Maka dari itu dengan membaca kita dapat ilmu yang bermanfaat dari yang apa yang kita baca, nak. Ibu minta pada kalian dari tayangan-tayangan nanti tolong dirangkum. Jangan ditulis semua, dirangkum aja mana yang penting-penting. Oke? Selamat belajar.
Oke anak-anakku, kalian sudah melihat kan tayangan materi bab 1 tadi? Yuk, apa sih kesimpulannya dari bab 1 yang Ibu tayangkan tadi? Oke, ya Ibu rangkum ya, sedikit aja. Di bab 1 tadi menjelaskan tentang dasar negara, di mana di situ ada 3 tokoh, yaitu Soekarno, Mohyamin, dan Supomo. Di situ 3 tokoh tersebut memberikan ini loh dasar negara kita menurut Supomo, menurut Soekarno, dan menurut Mohyamin. Dari ketiga itu akhirnya dirapatkan pada yang namanya, di situ kan ada anggota BPUPKI. BPUPKI itu dibuat oleh Jepang dengan nama Zokoritsu Sumbi Osakai, dan oleh Bapak Soekarno kita diberi nama BPUPKI. Apa sih Bu arti dari BPUPKI? BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tuh BPUPKI. Jadi tugas dari BPUPKI yaitu mempersiapkan penyelenggara negara nanti kalau sudah merdeka. Akhirnya BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu membahas tentang dasar negara. Yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada tanggal tersebut akhirnya BPUPKI menyerahkan tugasnya kepada PPKI. Bu, kenapa BPUPKI dibubarkan? Karena tugasnya sudah selesai. Akhirnya diganti menjadi PPKI. Apa sih Bu PPKI itu? PPKI itu kalau dari Jepang namanya Zokoritsu Sumbi Linkai. Jadi oleh Soekarno diberi nama PPKI. Akhirnya tugas dari BPUPKI selesai, diberikan kepada PPKI. PPKI itu apa sih? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal sebelum 17 Agustus ada yang namanya peristiwa Renges Dengklok. Renges Dengklok itu apa Bu? Renges Dengklok itu para pemuda-pemuda kita menculik Soekarno dan Hatta ke rumah Laksamana Ing Maida, disembunyikanlah di situ Soekarno dan Hatta. Akhirnya apa? Pada tanggal 17 Agustus, tepatnya hari Jumat, jam 10 dikeluarkannya yang namanya Presiden dan Soekarno dan Hatta. Waktu itu bukan jadi presiden, masih belum. Jadi akhirnya ayo Pak Karno, Pak Hatta proklamasikan bahwa Indonesia itu bisa merdeka. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak Insinyur Soekarno kita memproklamasikan yang namanya Indonesia Merdeka. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan seterusnya. Akhirnya Indonesia merdeka. Di situ akhirnya PPKI pada tanggal 18 Agustusnya menetapkan ada 3, yaitu apa? Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, menetapkan Insinyur dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu pembentukan KNIP. Anak-anak, kalian sudah mengerti kan? Bu seneng banget ya tahu tentang bagaimana berdirinya dasar negara kita dengan susah payah presiden kita. Oke? Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan minggu depan. Yuk, Ibu minta pada kalian mengerjakan tugas untuk minggu depan. Tugas minggu depan buat kalian yaitu Ibu cuma minta menurut Insinyur Soekarno, apa bunyi dasar negara kita? Menurut Mohyamin, apa pula usulan dasar negara kita? Dan menurut Supomo, apa juga usulan dari dasar negara kita? Cuma itu aja, sampai di sini. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, sampai ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin.